Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Jidan Ahmad dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tekuk torsi. Ya. Ini ada tugas tentang kasus terapan nikah bahan dengan materi tekuk torsi yang diajar oleh dosen pengampu Bapak Mirza Abdillah Pratama. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan kasus terapannya, saya akan menjelaskan definisi dari tekuk torsi terlebih dahulu. Nah, tekuk torsi adalah terjadinya ketidakstabilan, di mana ragam tekuknya adalah torsi. Nah, bila batang mempunyai penampang dengan dua sumbu simetri, ia dapat tertepuk pada sumbu lemah, sumbu kuat, ataupun tekuk torsi itu sendiri. Nah, di sini ada contoh ilustrasi tentang tekuk torsi penampang penampang baja ini. Nah, jika tekuk sumbunya kuat, maka dia akan turun atau tekukannya akan turun ke arah horizontal. Dan jika lemah, dia akan ke arah vertikal. Dan jika ragam yang lainnya terjadi, maka dia akan terjadi tekuk torsi. Dia akan ke arah torsi. Nah, di sini ada beberapa jenis tentang tekuk torsi. Pertama ada tekuk torsi lentur. Nah, di mana peristiwa ketidakstabilannya tekuk torsi ini disertai juga dengan lenturan. Dan biasanya itu berdampak pada defleksi yang terjadi terhadap sumbu lemah. Nah, sumbu dengan rasio kelangsingan terbesar. Dan tekuk ini juga terjadi akibat adanya puntiran dalam sumbu simetri ganda. Nah, biasanya tekuk torsi lentur ini terjadi berbarengan dengan defleksi yang terjadi terhadap sumbu lemah. Ini ada contoh ilustrasi tentang tekuk torsi lentur. Dia torsi. Dia itu mengalami torsi, cuma dia mengalami pergeseran juga ke arah yang vertikal. Bisa dibilang begitulah. Nah, selanjutnya adalah tekuk torsi lateral. Nah, tekuk torsi lateral adalah suatu gejala di mana dia diakibatkan oleh memohon lentur. Nah, balok tiba-tiba mengalami perpindahan. Salah satu flange akan mengalami tegangan tekan dan flange lainnya akan mengalami tegangan tarik. Nah, di sini diperoleh ilustrasi ya, tentang tekuk torsi lateral. Nah, di sini ada akibat momen lentur. Momen lentur yang terjadi pada sebuah balok. Nah, balok akan mengalami perpindahan. Nah, di sini ada terjadi tekukan ya, yang dimana di sini ada tegangan tarik dan juga tegangan tekan. Nah, di sini ada contoh studi kasus tentang tekuk torsi bisa terjadi. Nah, di sini saya akan bacakan ya. Salah satu kriteria perancangan balok baja adalah stabilitasnya, yaitu tekuk torsi lateral. Nah, momen lentur pada saat terjadi tekuk torsi lateral disebut momen kritis. Besarnya momen kritis digunakan sebagai kriteria desain. Dan bila material masih dalam kondisi elastis, momen kritis ini bisa disebut juga momen kritis elastis. Dan momen kritis elastis tersebut merupakan fungsi dari panjang tak terkekang, besaran penampang dan kondisi batas pada kedua ujung balok tersebut dan distribusi momen lentur. Nah, studi ini dilakukan dengan melakukan analisis stabilitas menggunakan metode elemen hingga untuk berbagai macam balok. Nah, analisis tekuk yang dilakukan adalah analisis tekuk bifurkasi, yaitu momen kritis adalah nilai eigen dari sistem persamaannya keseimbangan. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa metode panjang efektif untuk kasus momen seragam memberikan hasil yang tepat, untuk kasus beban terpusat memberikan hasil bersifat tidak konservatif dan tidak aman.
Nah, di sini ada keterangan balok bisa berotasi pada arah sumbu kuat maupun sumbu lemah dan warping kepada kedua ujung yang tidak ditahan. Bila mana kondisi batas kedua ujung tersebut rotasi dan warping ditahan, maka pengaruhnya dapat diperhitungkan dengan menggunakan faktor panjang efektif seperti halnya pada batang tan. Ini adalah salah satu contoh studi kasus tentang tekuk torsi. Cuma dia lebih ke tekuk torsi lateral. Next. Nah, di sini ada contoh kasus tentang tekuk torsi. Di sini diketahui desain balok sebagaimana disajikan di bawah ini. Beban mati dan beban hidup tidak terfaktor disajikan dalam beban tersebut. Sini diketahui panjang balok ini 30 kaki. Ini ada beban 10 kips dan terjadi pembebanan di jarak 15 feet dari balok tersebut. Dengan beban hidup rata-rata per fitnya itu 0,75 dan beban matinya 0,67. Nah, di sini saya akan membacakan penyelesaiannya. Yang pertama kita harus menghitung dulu beban di center faktor tanpa berat sendiri. Dengan WU sama dengan 1,1 dikali 2 WD tambah 1 dikali 6 WL. Sama dengan 1 dikali 2 dikali 0,67 tambah 1,6 kali 0,75 sama dengan 2,004 kips per F. Nah, di sini diketahui WU atau beban di center faktornya adalah 2,004 dan PU sama dengan 1, PD tambah 1,6 PL sama dengan 1,2 dikali 0 ditambah 1,6 kali 10 sama dengan 16 kips dan MU sama dengan WU. L2 dibagi 8 tambah PU L dibagi 4 sama dengan 225,45 ditambah 120. Diperoleh hasil 345,45 kip per kaki. Nah, setelah kita menghitung beban di center faktornya, step 2-nya kita menyeleksi penampang paling ringan dari tabel-tabel manual AIST. Pilihlah W21 kali 44 yang dibuat dari mutu baja 50 KSI dengan sigma BMP sama dengan 358 kip per kaki dengan berat sendirinya sama dengan WSW sama dengan 44 lb per feet per kaki. Nah, setelah kita menyeleksi penampang paling ringan, kita lanjut ke step 3 dengan pemeriksaan defleksi pada beban hidup layan, beban layan. Nah, di sini ada sigma beban merata sama dengan W. Nah, diketahui tadi W-nya sama dengan 0,75 kips per feet dan beban terpusat yang dialami adalah P sama dengan L sama dengan 10 kips. Tadi udah diketahui ya, beban yang ada di tengah itu beban terpusat dengan 10 kips. Nah, tadi sudah diperoleh defleksi akibat beban merata sama dengan sigma D sama dengan 5WL4. Diperoleh atau 384 EI. 5WL4 dibagi 384 EI. Dan defleksi akibat beban terpusat sama dengan sigma C sama dengan PL3 dikali 48 EI. Dengan demikian, defleksi beban layan sigma sama dengan sigma D plus sigma C, sigma sama dengan 5 kali 1,44 dikali 3604 dibagi 384 kali 29000 dikali 12 dikali 834 ditambah 10 dikali 3603 dibagi 48 kali 2900 dikali 843. Nah, ini kita tinggal jumlahin aja sebenarnya sigma D dan sigma C.
kita substitusikan nilai 5 WL, PL, dan E ini diperoleh hasil 0,96 inch dengan asumsi konstruksi lantai displaster dengan sigma maksimal sama dengan L dibagi 360 dan sigma maksimal sama dengan L dibagi 360, 300 dibagi 300 itu sama dengan per incinya. Oleh persamaan sigma sama dengan lebih dari sigma maksimal. Sekian penjelasan materi tentang tekuk torsi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.